Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan energi conversion pertemuan kedua, materinya adalah mesin-mesin konversi energi. Pada mesin-mesin konversi energi itu kita akan bahas pertama mengenai energi. Pertama kita bahas mengenai energi. Energi itu sesuatu yang abstrak atau yang sukar dibuktikan, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Kemudian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, itu energi ya. Dan muncul nanti ada availabilitas, di mana availabilitas itu adalah kemampuan sistem untuk menghasilkan kerja yang berguna, itu namanya availabilitas. Kemudian kita akan bahas juga mengenai klasifikasi energi, macam-macam energi, sumber-sumber energi, klasifikasi mesin konversi energi, hukum-hukum termodinamika, hukum tentang gerak, berbagai dimensi dan satuan. Oke ya. Pertama, kita bahas mengenai energi. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan kerja, itu definisi energi. Dimana energi adalah sesuatu yang bersifat abstrak, yang sukar dibuktikan tapi dapat dirasakan keberadaannya, itu adalah energi. Lanjut, availabilitas. Jadi availabilitas itu kemampuan sistem untuk menghasilkan kerja yang berguna. Jadi contohnya gini, kalau ada seliter bensin kita tumpahkan ke lantai, maka bensin tersebut selama-lama akan memuai ya. Jadi cairan bensin tersebut akan memuai kalau kita tumpahkan ke atas lantai. Tapi jika 1 liter bensin itu kita gunakan sebagai bahan bakar pembakaran dalam, contohnya ke mesin motor, maka dia akan bisa berguna menghidupkan mesin dan mengantarkan kita menuju tempat tujuan yang jauh gitu ya. Itu contohnya. Jadi apabilitas seperti itu. Jadi kemampuan sistem untuk melakukan kerja yang berguna itu. Jadi kalau ditempatkan pada sistem yang berguna, maka akan dianggap sebagai memiliki apabilitas yang tinggi. Kemudian keberadaan apabilitas itu lebih realistis dan mudah dibuat dan dapat dirasakan kegunaannya. Ya contohnya tadi, jadi seliter bensin kalau kita masukkan ke dalam tangki motor, kemudian bensin tersebut mengalami pembakaran, kemudian menghasilkan kerja sehingga dapat menggerakkan sepeda motor atau mobil yang dapat mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat tujuan kita. Itu apabilitas. Kemudian lanjut kita masuk ke klasifikasi energi. Jadi klasifikasi energi itu secara garis besar, energi dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, energi transisi. Jadi energi transisi adalah energi yang sedang bergerak melintasi batas sistem, itu energi transisi. Kemudian ada lagi kedua, energi tersimpan. Jadi energi tersimpan tersebut energi suatu energi atau dalam suatu sistem atau massa, biasanya berbentuk massa atau medan gaya, kebanyakan mudah dikonversi menjadi energi transisi. Jadi itu contoh energi tersimpan ya. Kita lanjut ke macam-macam energi. Di macam-macam energi ini akan muncul pertama energi mekanik. Jadi kalau energi mekanik itu bentuk transisi dari energi mekanik adalah kerja. Energi mekanik yang tersimpan dalam energi mekanik yang tersimpan itu adalah bentuknya energi potensial atau energi kinetik gitu ya. Kemudian lanjut ke energi listrik. Energi listrik itu energi yang berkaitan dengan akumulasi arus elektron ya, biasanya dinyatakan dalam watt jam atau kilowatt jam. Bentuk transisi listrik ini adalah aliran elektron melalui konduktor jenis tertentu. Kemudian energi listrik akumulasi muatan per plat resistor. Kemudian energi listrik ekivalen dengan energi medan elektromagnetik yang sama dengan energi berkaitan dengan medan magnet yang timbul akibat aliran elektron melalui kumparan industri gitu ya. Kemudian ada juga nanti energi elektromagnetik.
Nomor 3, energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Biasanya energi radiasi dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil, yaitu elektron volt atau mega elektron volt. Satuannya MeV ya. MeV itu biasa digunakan dalam evaluasi energi nuklir. Ya. Kemudian ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Kemudian energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Dia tidak terjadi menjadi energi yang transisi. Kemudian ada lagi energi nuklir. Ini energi nuklir. Di energi nuklir itu energi dalam bentuk tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel atau sistem partikel dengan atau di dalam inti atom. Energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil. Biasanya satuannya adalah satuan digunakan biasanya adalah juta elektron reaksi. Pada reaksi itu dapat terjadi peluruhan radioaktif, isi dan fusi. Lanjut kita ke energi termal. Jadi energi termal merupakan energi bentuk dasar, yaitu semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Sebaliknya, konversian dari energi termal ke energi lain dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Bentuk transisi dari energi termal adalah energi panas. Dan dapat pula bentuk energi tersimpan sebagai kalor laten dan kalor sensibel yang berupa entalpi. Ya. Lanjut, ini contoh-contohnya macam-macam energi tadi. Jadi energi mekanik, energi transisinya berupa kerja. Kemudian energi tersimpan berupa energi potensial atau energi kinetik. Untuk energi listrik itu aliran elektron melalui konduktor, biasanya energi transisinya. Energi tersimpan biasanya energi medan elektrostatik. Energi elektromagnetik itu energi transisinya lah energi elektromagnetik. Energi tersimpan lah energi transmisi sinar inframerah atau infrared, radiasi gelombang mikro, radiasi gelombang radio. Energi kimia, ini reaksi transisinya reaksi eksotermis, reaksi endotermis, reaksi pembakaran. Energi tersimpan lah energi kimia. Sedangkan untuk energi nuklir itu energi transisinya reaksi nuklir, peluruhan radioaktif, fisi dan fusi. Kemudian untuk energi tersimpannya merupakan energi nuklir. Energi termal atau energi panas itu yang merupakan energi transisinya adalah energi panas. Untuk energi simpannya kalor laten atau kalor sensibel yang berupa entalpi. Lanjut kita masuk ke sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi pertama kalau kita ambil dari asal sumbernya, pertama dari bumi atau yang biasa disebut dengan terrestrial, itu ada renewable atau non-depleted dan ada renewable atau depleted. Jadi bisa didaur ulang atau tidak dapat didaur ulang. Kalau ini dapat didaur ulang, ini tidak dapat didaur ulang. Ini atau lagi dari luar bumi, biasanya dari sinar matahari ya. Itu energi terestrial, energi luar bumi. Dia itu tidak dapat didaur ulang. Bentuknya berarti energi ini tidak dapat didaur ulang atau dia lestari, ada terus ya. Lanjut, ini sifat sumber energi. Jadi sumber-sumber energi tadi pertama tidak dapat didaur ulang atau renewable, depleted dari terestrial ya, dari sumber bumi ya. Terestrial itu biasanya dari berupa fosil dan juga bisa berupa energi nuklir dengan proses-proses tertentu ya. Kemudian dapat didaur ulang, renewable non-depleted energy. Ini pertama dari terestrial, dari bumi itu ada biomasa, biofuel, air, angin, panas bumi, sel bahan bakar, magnetohidrodinamics. Dari air nanti sumber energi berupa lagi energi tenaga air, energi gelombang laut, kemudian energi dari pasang surut air ya, air laut ya biasanya, sampai dari ombak atau laut, dan energi gradien suhu itu. Kemudian nanti ada juga energi yang dapat didaur ulang itu energi ekstraterestrial, yaitu non-depleted ya.
matahari. Ya, lanjut. Nah, kalau lanjut kita masuk ke berbagai dimensi dan satuan. Jadi sistem dasar dimensi yang berhubungan dengan perbedaan cara menentukan dimensi primer. Yang pertama itu massa, panjang, waktu, temperatur. Di sini kita gunakan untuk massa itu lambangnya huruf M besar, panjang itu huruf L besar, waktu huruf T kecil, temperatur huruf T besar saja. Untuk bedakan aja. Oke. Kemudian untuk gaya yang B ya, gaya kita lambangkan dimensinya R, panjang itu L, waktu itu T kecil, temperatur itu T besar. Dan untuk gaya lagi F, massa M besar, panjang L, waktu T kecil, temperatur T besar. Oke. Lanjut kita, nah ini masuk ke berbagai sistem satuan. Kita ambil sistem internasional atau SI, MLT. Ini maksudnya M-nya massa, L-nya panjang, T-nya waktu, T kecilnya, T besarnya itu temperatur. Atau biasanya kalau yang biasa itu bukan T besar sih, theta ya, tapi nggak perlu kita ambil huruf T ya. Kita ambil massa. Massa benda itu satuannya adalah kilogram, disingkat kg. Panjang itu biasanya satuannya adalah meter, singkat m. Waktu adalah detik, singkat atau detik atau sekon, disingkat s. Jadi temperatur kita ambil adalah derajat Kelvin, biasanya temperatur. Kemudian 1 Newton itu sama dengan 1 kg dikali meter per detik kuadrat. 1 kg per sekon kuadrat itu 1 Newton. Itu satuan gaya ya. Atau 1 din itu 1 gram sentimeter per sekon kuadrat ya. Lanjut. Kita lanjut ke sistem British gravitasional. Dia FL T besar, T kecil, T besar. Ini gaya, panjang, waktu, kemudian ada temperatur ya. Gaya itu satuannya pound atau singkat biasanya disebut dengan lbf, pound. Panjang adalah foot, itu biasanya foot atau feet ya, ft. Waktu adalah detik atau sekon. Temperatur satuannya adalah Rankine. Itu sistem British, di mana satu slag sama dengan 1 pound dikali detik kuadrat per feet kuadrat, foot kuadrat, feet kuadrat. Lanjut, yang ketiga itu English Engineering. Ini FML, T kecil, T besar, itu gaya ya, F-nya gaya, M-nya massa, L-nya panjang, T kecilnya waktu, T besarnya adalah temperatur. Gaya di sini adalah pound force atau lbm. Kemudian massa pound mass atau lbm. Panjang adalah foot, feet ya. Waktu adalah detik atau sekon. Temperaturnya dalam derajat Kelvin. Jadi 1 pound force itu sama dengan 1 pound mass dikali 32,2 feet per detik kuadrat per GC gravitasinya. Atau 1 GC sama dengan 32,2 feet pound mass per pound force per dikali detik kuadrat. Oke ya. Dibagi sama dengan 1 slag itu sama dengan 32,2 pound mass gitu ya, atau lbm gitu ya, pound mass. 1 slag 32,2 lbm. Ini tabel sistem satuan yang umum biasanya. Di sini sistem dimensinya ml, T kecil, T besar. Sistem satuan internasional, gaya satuannya n, massa satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya detik, temperatur satuannya Kelvin. Kalau untuk yang lanjut ini British gravitasional itu BG, gaya satuannya pound force ya, massa satuannya slag, panjang satuannya feet atau foot ya, waktu satuannya detik, temperatur satuannya Rankine. Ini untuk English Engineering itu FML, T kecil, T besar. Engineering gayanya satuannya pound force, massanya satuannya pound mass, panjang meter ya, waktu detik, temperatur biasanya masuk derajat Rankine ya. Ini dalam sistem satuan MKS itu meter kilogram sekon atau kilogram sekon itu
1 kilogram force sama dengan 1 kilogram dikali 9,81 meter per detik kuadrat per gravitasinya biasanya. Berarti GC sama dengan 9,81 kilogram meter per kilogram detik kuadrat. Nah, kalau kita ambil berarti GC sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat atau meter per detik kuadrat. Atau 1 kilogram force berarti sama dengan 9,81 Newton. Oke. Jadi 9,81 Newton itu untuk mempercepat 1 kilogram pada 9,81 meter per detik kuadrat. Jadi 1 kilogram pound itu sama dengan 9,81 Newton. Oke. Ini contoh satu. Contoh satu itu kita ambil. Contohnya, tentukan satuan dalam sistem internasional dan dimensi dalam M, L, T kecil, T besar untuk besaran berikut. Yang pertama, A itu momentum, B itu gaya, C itu tekanan, D itu energi, E itu daya. Oke ya. Kita ambil penyelesaiannya. Pertama, untuk momentum. Momentum kan persamaannya massa dikali kecepatan. Ya, momentum biasanya dalam huruf P, massa M huruf kecil ya, V-nya kecepatan. Di mana momentum sama dengan satuan massa adalah kilogram, kecepatan meter per sekon. Maka untuk satuan dimensinya adalah dimensi momentum tersebut adalah M dikali L dikali T pangkat min 1 kalau dia seper ya. Oke. Lanjut untuk gaya. Gaya itu kan sama dengan massa dikali percepatan atau F force ya, sama dengan M kali A. F nya sama dengan massanya kilogram, A nya percepatan meter per sekon kuadrat ya. Maka nanti tinggal di dimensinya dari satuan kita ubah menjadi bentuk dimensinya. Satuannya kilogram berubah menjadi M, meter berubah menjadi bentuk L, sekon kuadrat berubah menjadi T pangkat min 2 karena dia seper. Oke, lanjut. Tekanan. Tekanan itu rumusnya adalah gaya dibagi luas penampang. Rumusnya F sama dengan tekanan itu P salah. Oke. Tekanan. Kita ganti dulu tekanan itu pressure ya, P ya. Oke, tekanan pressure. P. Oke. Dengan RA di mana tadi F sudah kita dapatkan kilogram meter sekon kuadrat dibagi A kita ambil seper meter kuadrat. Berarti kalau kita pakai hasilnya kilogram per meter dikali sekon kuadrat. Jadi kilogram jadi L, massa jadi L pangkat min 1, waktu atau T kecil pangkat min 2. Oke gitu ya. Lanjut ke energi. Kita ambil yang pertama energi potensial ya. Energi kan ada dari energi bisa juga energi potensial ataupun energi kinetik. Kita ambil energi potensial lah. Energi potensial kan persamaannya massa benda dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi P sama dengan M kali G kali H. Di mana M sama dengan kilogram satuannya, gravitasi meter per sekon kuadrat, H ketinggian satuannya meter. Berarti kalau kita kalikan kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat, berarti dimensinya adalah M kali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Oke, lanjut. Atau kita ambil juga bentuk energi itu energi kinetik. Jadi energi kinetik persamaannya setengah massa dikali kecepatan kuadrat atau setengah mp kuadrat. Berarti energi kinetik sama dengan massa kita ubah menjadi kilogram, kecepatannya meter per sekon kuadrat. Karena meter kuadrat masing-masing kita kuadratkan, jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. M dikali L kuadrat ya, T pangkat 2 dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 2. Sama seperti tadi. Ini bentuknya sama. Jadi antara energi potensial dengan energi kinetik itu sama karena sama-sama bentuk energi, berarti dimensinya sama juga. Kemudian untuk bentuk daya itu sama dengan energi per satuan waktu. Jadi P ya, kita ambil ya, daya itu P power ya. Daya itu power sama dengan E nya energi dibagi T nya waktu time.
Nah, tadi energi kita sudah dapatkan tadi kan bentuk satuannya kilogram dikali meter kuadrat per sekon kuadrat. Kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat dikali persatuan waktu, berarti per S. Berarti kalau hasil kalian akhirnya adalah daya sama dengan kilogram kali meter kuadrat per sekon pangkat 3. Itu berarti ini berarti ini pangkat min 3. Oke, ini pangkat min 3. Saya yang salah. Kita tulis ini. Oke, pangkat min 3. Jadi untuk daya itu dimensinya adalah meter atau M dimensi L pangkat 2 T pangkat min 3. Ini dimensinya. Ya. Oke. Tambahin saya lupa ini dimensinya. Dimensi. Dimensinya. Lanjut ya. Contoh 2. Kita ambil ke contoh 2. Contoh 2 itu satuan tekanan dalam sistem internasional Pascal atau PA ya. PA. Berapa pound per inci kuadrat atau PSI tekanan yang besarnya 1 Pascal. Ini ya. Jadi yang diminta itu 1 Pascal itu berapa PSI gitu ya. Jadi kalau kita ambil kita search dari Google gitu ya. 1 atmosfer sama dengan 101, jadi 101.300 Pascal. 1 atmosfer sama dengan 14,689 PSI. Jadi 1 Pascal sama dengan 14,689 dibagi 101.300 PSI. 1 Pascal sama dengan hasilnya 1,45005 dikali 10 pangkat min 4 PSI. Itu 1 Pascal sama dengan 0,000145 PSI. Kita lanjut aja. Jadi 1 Pascal itu sama dengan 0,000145 PSI ya. Lanjut contoh 3. Ini massa jenis air raksa diberikan sebesar 26,3 slug per feet kubik. Hitung berat jenisnya dalam pound per feet pangkat feet kubik di bumi dan di bulan. Jadi minta berarti hitung berat jenisnya ya dalam pound feet per pangkat 3 di bumi di bulan, kemudian di mana percepatan gravitasi bulan adalah 5,47 feet per detik kuadrat. Hitung volume jenisnya dalam satuan meter kubik per kilogram dan specify gravity-nya atau SG-nya ya, gitu ya. Oke. Jadi yang diminta pertama berarti berat jenisnya di bumi dan di bulan, berat jenisnya di bumi dan di bulan. Berarti yang berbeda nanti adalah gravitasinya ya, gravitasi di bumi dan gravitasi di bulan. Kemudian yang diminta adalah volume jenisnya ya, 1 meter kubik per kilogram dan specify gravity-nya. Oke ya. Kita ambil definisinya dulu sebelum kita ambil penyelesaiannya. Definisi berat jenis, volume jenis dan specify gravity adalah berat jenis adalah sama dengan berat dibagi volume atau dengan kata lain gamma atau rho dikali G ya. Berarti volume jenis adalah V sama dengan 1 per rho. Specify gravity atau SG itu rho per rho H2O, atau bisa juga specify gravity itu gamma dibagi gamma H2O, di mana rho H2O itu sama dengan 1,94 slug feet kubik. Kita ambil ini berat jenisnya. Pertama berat jenis di bumi, berarti massa jenisnya dikali gravitasi bumi. Ini hasilnya tadi 26,3 slug dibagi feet 2,63 slug per feet kubik dikali 32,2 feet per detik kuadrat dikali
pound detik kuadrat per slag feet kuadrat ya. Ini bisa saling menghilangkan. Hasilnya adalah 847 per feet kubik hasilnya. Oke. Jadi 847 itu biasanya kita ambil sebagai hasil pembulatan aja, hasil pembulatan akhirnya ya. Kemudian untuk yang bedanya ini bentuk gravitasi di bumi, ini gravitasi di bulan ya. Ini 26 perang, ini berat jenis di bulan sama berarti masih jenis dikali gravitasi bulan berarti 26,3 slag per feet kubik dikali 5,47 feet per detik kuadrat, karena tadi untuk gravitasi di bulannya sebesar 5,47 feet per detik kuadrat dikali pound detik kuadrat sekon kuadrat dibagi slag feet ya. Hasilnya adalah 144 pound per feet pangkat 3. Jadi hasil pembulatan aja. Hasilnya sebenarnya 143,861. Memang kita bulatkan berubah jadi 144 ya hasil pembulatannya. Oke. Lanjut. P sama dengan 1 per rho, 1 per massa jenis. Di mana tadi sudah didapatkan sebenarnya. Itu kita ambil sambil contoh 1 ya. So nanti di sini volume jenisnya itu feet kubik per 26,3 slag dikali 0,3048 meter kubik per feet kubik dikali slag per 32,2 pound mass dikali pound mass per 0,4536 kg, karena diminta di meter kubik per kilogram. Jadi meter kubik hasilnya kan kalau misalnya ini bisa saling menghilangkan ya. Satuannya ya, maka nanti hasilnya yang sisa adalah meter kubik per kilogram gitu, sama dengan yang tadi sebelumnya. Ini berarti di slag coret dengan slag ya, feet dengan feet ya, meter kubik detik kuadrat ya. Nah biasanya adalah pound per sama kayak tadi. Ini slag sekon kuadrat per detik kuadrat per detik kuadrat, sisanya adalah pound per feet pangkat 3. Oke, saya menghilangkan. Oke, lanjut. Ini spesifik gravitinya, jadi Sg sama dengan rho per rho H2O. Rho nya kan tadi di awal sebesar 26,3 itu rho nya ya. Rho di awal itu 26 gitu ya. Massa jenis air raksa ya, sejenis air raksanya sebesar 26,3 slag per feet kubik gitu ya. Massa jenis air raksanya nih dikali oleh dibagi oleh ya, sebenarnya kalau bentuk bagian aja sebenarnya sih, cuman karena untuk memudahkan menghilangkan bentuk satuannya, berarti ini untuk spesifik gravity tidak memiliki satuan. Jadi hasilnya adalah 26,3 dibagi 1,94. 26,3 dibagi oleh 1,94. 13,5567 atau kita bulatkan menjadi 13,6. Nah, jadi ini dia tidak memiliki satuan karena hilang ya. Jadi bisa saling menghilangkan satuannya. Oke. Ini misalkan ini slag feet kubik hilang kubik. Jadi dia tidak memiliki satuan, hasilnya adalah 13,6. Oke ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.